Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Ridho. Saya dari kelas Informatika 25A dengan NPM 25312041. Jadi pada kesempatan hari ini, dalam mata kuliah jaringan komputer, pertemuan keempat, saya akan mempresentasikan materi mengenai IP address, subnetting, serta arsitektur model OSI dan TCP/IP. Baik, di sini mari kita mulai dengan sebuah pemikiran dasar, yaitu bagaimana komputer bisa saling mengobrol atau bertukar data. Jadi kita bayangkan jika dunia ini tidak punya alamat rumah dan tidak punya bahasa yang sama. Jadi tentu komunikasinya mustahil terjadi, begitu kan? Begitu juga di dalam dunia digital, di mana triliunan byte data itu mengalir setiap detiknya. Jadi agar data sampai ke tujuan yang tepat sasaran, ada dua syarat mutlak yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada identitas. Jadi setiap perangkat harus mempunyai nama pengenal yang unik seperti IP address. Dan yang kedua itu ada standar, yang artinya proses komunikasi membutuhkan protokol atau aturan yang disepakati secara global. Jadi sebagai gambaran visualnya di sini saya contohkan jaringan komputer itu bekerja kan mirip seperti sistem logistik atau jaringan jalan raya global. Jadi setiap titik node di sini itu mempresentasikan perangkat jaringan komputer atau server yang saling terhubung melalui jalur transmisi data yang kompleks namun tetap terstruktur gitu. Baik, kita masuk ke bagian satu. Di sini ada IP address dan subnetting. Jadi di sini kita akan mengenal sistem pengalaman logis yang menjadi fondasi utama atau penopang lalu lintas internet di seluruh dunia. Nah, kita masuk ke fakta keterbatasan IP address. Kita perhatikan di sini ada angka 4,3 miliar di layar saya. Ini adalah batas maksimal kapasitas alamat unik atau IPv4, itu IP address, yang dirancang pada tahun 1980-an, yang masalahnya saat ini jumlah perangkat pintar di seluruh dunia sudah jauh melampaui angka tersebut. Jadi solusinya angka jangka pendeknya adalah teknik subnetting dan NAT, sedangkan solusi jangka panjangnya adalah mengisi bertahap ke IPv6 yang kapasitasnya nyaris tak terbatas. Jadi kita harus jadi kita harus kenal itu apa itu IP address. Jadi secara sederhananya IP address dapat dianalogikan seperti alamat rumah di dunia nyata. Jadi jika rumah kalian punya jalan dan nomor spesifik seperti contohnya Jalan Mawar nomor 10, maka komputer juga butuh alamat logis agar paket data tahu persis kemana harus dikirim. Contohnya seperti 192.168.1.5. Jadi yang berfungsi ganda seperti identitas perangkat dalam jaringan atau host ID, sekaligus bisa menunjukkan lokasi jaringannya itu jaringannya atau network ID-nya. Jadi seperti itu. Di sini ada beberapa kelas IP address. IP address IP address V4 dibagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan ukuran dan kebutuhan jaringannya yang akan kita bedah di slide ini. Jadi berikut adalah pembagian IP address yang kelas A itu dirancang untuk jaringan skala besar dengan range awal itu 1 sampai 126 yang mampu menampung hingga sekitar 16 juta host per jaringannya. Lanjut di sini ada IP kelas B yang digunakan untuk skala menengah hingga besar seperti universitas ataupun perusahaan dengan range dari 128 hingga ke 191. Lanjut di sini ada kelas C. Kelas C ini sangat umum yang biasanya digunakan untuk skala kecil seperti jaringan lokal rumahan atau LAN, kafe,
ataupun bisa juga lab komputer dengan range 192 sampai 224 atau 223 bisa juga. Jadi lanjut kita masuk ke jenis-jenis IP berdasarkan jangkauannya. Jadi selain berdasarkan kelasnya, IP juga bisa dibedakan berdasarkan jangkauannya. Jadi yang pertama di sini ada public IP. Jadi IP ini dikenali di seluruh internet secara global dan diberikan oleh ISP atau penyedia layanan internet gitu. Lanjut di sini ada yang kedua ini ada private IP atau IP lokal yang gunanya itu untuk komunikasi dalam jaringan internalan yang bersifat gratis dan aman dari internet luar. Dan yang terakhir di sini ada static atau dynamic IP. Jadi IP statis ini diatur secara manual biasanya untuk server, sedangkan IP dinamis atau dynamic dibagikan secara otomatis oleh protokol DHCP untuk ke perangkat. Lanjut, di sini ada slide memahami konsep subnetting. Jadi subnetting itu bisa diibaratkan sebagai cara membagi kue di jaringan sederhana. Jadi subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang terstruktur. Jadi analoginya seperti kita memiliki gedung kosong yang sangat luas. Jadi subnetting ini berfungsi untuk membangun sekat-sekat ruangan dan lorong di Departemen HR atau IT dan keuangan. Jadi memiliki ruang kerja masing-masing dia, sehingga manajemennya itu lebih rapi dan aman. Lanjut, di sini kita masuk ke manfaat utama subnetting. Di sini ada tiga manfaat utama mengapa kita harus menggunakan subnetting. Yang pertama di sini ada performa. Jadi performanya itu bisa mengurangi kemacetan data akibat broadcast strong, membuat lalu lintas lebih cepat karena broadcast hanya terjadi di subnet masing-masing. Lalu, lalu yang kedua, keamanan ekstra. Jadi subnetting ini bisa memisahkan departemen sensitif, misalnya seperti melarang subnet keuangan agar tidak bisa diakses oleh komputer tamu. Lalu yang terakhir di sini yang ketiga, seperti efisiensi IP. Dia itu gunanya tuh mencegah pemborosan di antara kantor dengan 300 PC yang tidak perlu memboroskan alokasi IP kelas B penuh, melainkan cukup dipecah hanya dengan subnet yang pas saja. Jadi tidak boros-boros IP ataupun PC. Lanjut, di sini kita masuk ke slide subnet mask dan notasi SIDR. Jadi slide ini menunjukkan tabel subnet mask dan notasi CDR atau prefixnya. Jadi subnet mask yang bertindak sebagai topeng atau penentu bagian network dan host. Sebagai contoh di sini ada kelas A menggunakan /28 dengan host 167 juta. Ya. Jadi dengan host yang sangat banyak. Lalu kelas B di sini menggunakan /6 dengan 65.000 host. Dan yang terakhir di sini ada kelas C yaitu standar /24 dengan 254 host. Eh, Dan subnet kelas C/25 ini menghasilkan 126 host yang sangat efektif. Lanjut kita masuk ke bagian 2 di sini yaitu model OSI dan TCP IP. Jadi di sini kita akan mempelajari lapisan-lapisan arsitektur yang memungkinkan software di komputer kita bisa berinteraksi dengan perangkat keras jaringan lainnya. Seperti kutipan di slide ini, standarisasi adalah kunci mutlak agar berbagai pabrikan hardware dan software di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama. Jadi kita perlu tahu nih, mengapa kita butuh referensi model. Jadi model referensi itu untuk memecah proses komunikasi data yang sangat kompleks. Jadi dia itu bisa menjadi bagian-bagian kecil atau layer yang berdiri sendiri. Sehingga proses troubleshooting atau pengembangan teknologi dan
interoperabilitas antar vendor menjadi lebih mudah. Di sini kita masuk ke 7 lapisan OSI. Yang pertama itu ada layer ketujuh itu application yang fungsinya itu sebagai interface dengan pengguna seperti HTTP dan FTP. Lalu di sini ada layer keenam yaitu presentation and layer, dan layer kelima itu ada session yang gunanya itu untuk mengelola format data dan koneksi. Lalu pada layer keempat ada transport yaitu untuk kendalaan pengiriman. Lalu ada layer ketiga yaitu network yang gunanya itu untuk routing dan IP addressing. Jadi dia dilanjut dengan layar kedua itu ada data link, dan layar satu fisikal yang mentransmisikan bit biner mentah melalui kabel atau sinyal fisik. Di sini lanjut ke pembagian layar OSI. Ada ketujuh layar OSI ini itu umumnya dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu ada upper layer, yaitu layer 5 sampai 7. Itu gunanya tuh untuk berkaitan erat dengan aplikasi pemrosesan data dan interaksi pengguna yang berjalan murni di level perangkat lunak atau software. Lalu di sini ada lower layer, yaitu layer 1 sampai 4, yang berkaitan dengan pengiriman paket jaringan, yaitu untuk mengatur aliran data dan pergerakan elektrik di level hardware dan sistem operasinya. Lanjut di sini ada model TCP/IP. Meskipun OSI sangat bagus untuk teori pendidikan, di dunia nyata internet juga dibangun untuk menggunakan model TCP/IP buatan Department of Defense atau DoD di Amerika Serikat. Jadi TCP/IP ini lebih ringkas karena dia ini menggabungkan beberapa layer OSI menjadi 4 layer fungsional saja. Yang pertama itu ada application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Dengan fokus tinggi dan keandalan pengiriman yang nyata gitu dia. Lanjut di sini ada, oh ini tadi sudah dibahas 7 layer OSI. Di sini fungsi utamanya sudah yang saya jelaskan tadi. Lanjut di sini ada proses kapsulasi data atau PDU. Jadi bagaimana data bergerak antar layer? Jawabannya itu melalui proses ini, enkapsulasi atau pembungkusan. Setiap data turun ke layer bawah, jadi ia dibungkus header baru. Jadi di layer aplikasi itu disebut data, lalu turun ke transport ditambah info port menjadi segmen, lalu turun lagi ke network ditambah IP address menjadi paket, lalu turun ke data link ditambah MAC address menjadi frame, sebelum akhirnya berubah menjadi sinyal atau bit biner di fisiknya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, IP address itu merupakan fondasi logis, penamaan perangkat dan subnetting adalah kunci manajemen jaringan yang efisien dan aman. Sementara model OSI dan TCP/IP itu memberikan cetak biru universal agar seluruh inovasi teknologi dapat terhubung. Jadi mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Saya Muhammad Akbarido. Dadah.